Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang transport aktif. Nah, di video sebelumnya kalian pastinya sudah paham tentang transport aktif ya, bahwa transport aktif merupakan transport zat melewati membran yang melawan gradien konsentrasi atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, dan pastinya membutuhkan energi atau ATP, adenosin trifosfat. Nah, untuk transport aktif sendiri ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah pompa ion natrium kalium, kemudian ada kotransport, dan yang ketiga ada endositosis dan eksositosis. Yang pertama, pompa ion natrium kalium atau sodium potasium pump merupakan transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Ion natrium dan kalium merupakan beberapa contoh ion yang dibutuhkan oleh sel hewan. Namun, ion kalium lebih dibutuhkan daripada ion natrium, sehingga di dalam sel hewan, ingat ya, ion kalium konsentrasinya itu lebih tinggi daripada ion natrium. Sedangkan di luar sel, ion natrium itu lebih banyak konsentrasinya daripada ion kalium. Mekanismenya yaitu 3 ion natrium dikeluarkan melewati protein transport menggunakan sumber energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ATP ini dia dapat mentransfer gugus fosfatnya ke protein transport sehingga terjadi perubahan konformasi pada protein transport dan ion natrium itu dapat dilepaskan. Nah, karena ATP tadi sudah mentransfer gugus fosfat sehingga ATP akan berubah menjadi ADP atau adenosin difosfat. Setiap pengeluaran 3 ion natrium keluar sel akan diimbangi oleh pemasukan 2 ion kalium ke dalam sel. Nah, pada saat ion kalium ini ke dalam sel, maka gugus fosfat ini akan dilepaskan untuk kemudian gugus fosfat bisa berikatan dengan ADP lagi membentuk ATP untuk menjadi sumber energi baru. Dan ion kalium bisa masuk ke dalam sel. Jadi perlu diingat, setiap pengeluaran 3 ion natrium akan diimbangi oleh pemasukan 2 ion kalium. Yang kedua yaitu kotransport. Kotransport merupakan transport zat yang mengaktifkan transport zat lain untuk melewati membran. Jadi, suatu zat akan berpindah atau bergerak melawan gradien konsentrasi karena diinisiasi oleh perpindahan zat kedua yang menuruni atau sesuai dengan gradien konsentrasi. Jadi, zat yang berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah akan memberikan energi untuk zat yang berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ada 2 tipe, yaitu yang pertama symport, artinya 2 zat bergerak dalam satu arah yang sama, dan juga ada antiport, yaitu 2 zat yang bergerak di arah yang berlawanan. Kita bahas untuk symport dulu. Apabila ada ion natrium di luar sel yang konsentrasinya tinggi, akan masuk ke dalam sel. Nah, ion natrium ini dia sesuai dengan gradien konsentrasi sehingga akan menginisiasi zat seperti glukosa untuk sama-sama masuk ke dalam sel dengan arah yang bersamaan. Inilah yang disebut dengan symport. Next, kita bahas untuk antiport. Apabila ada ion natrium yang konsentrasinya tinggi di luar sel, akan melewati membran sel sesuai dengan gradien konsentrasi dan menggerakkan proton untuk keluar melewati membran sel ya, keluar sel dengan arah yang berlawanan. Inilah yang disebut sebagai antiport. Yang terakhir kita bahas tentang transport vesicle yang di dalamnya terdapat endositosis dan eksositosis. Ini merupakan transport partikel dan molekul yang besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Contoh zatnya seperti protein ataupun jenis polisakarida. Ada 2 jenis, yaitu eksositosis dan endositosis. Eksositosis merupakan proses pengeluaran zat dari dalam sel. Nah, untuk mekanismenya,
pada saat eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul yang berasal dari badan Golgi nantinya akan dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian si vesikula ini akan menumpahkan isinya keluar sel. Contohnya nih pada saat sel-sel pankreas menyekresikan hormon insulin ke dalam darah. Lanjut untuk endositosis yang merupakan proses pemasukan zat ke dalam sel. Adapun mekanismenya yaitu pada saat endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat, kemudian membentuk vesikula, dan vesikula tersebut akan masuk ke dalam sel. Dan ada 3 proses pada endositosis ya. Yang pertama adalah fagositosis, yang kedua pinositosis, dan yang ketiga adalah endositosis yang diperantai reseptor. Adapun fagositosis ya, ini terjadi saat sel itu menelan partikel yang padat, atau bisa kita bilang itu selnya sedang makan ya. Contohnya misalkan pada saat amuba ya, dengan kaki semunya atau dengan pseudopodianya itu membungkus partikel ya yang akan masuk ke dalam sel. Kemudian ada pinositosis yang merupakan proses pemasukan zat cair ke dalam sel, atau bisa kita bilang bahwa sel itu sedang minum, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada endositosis yang diperantarai reseptor. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi yang spesifik dalam jumlah yang besar karena terikat nantinya pada reseptor spesifik ya. Thank you for watching this video. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.